Buat kalian yang baru mengajukan Tokopedia Card namun kalian ditolak, padahal kalian tidak pernah kredit sebelumnya, tidak pernah minjam sebelumnya, dan juga kalian tidak pernah gagal bayar. Nah, kenapa kalian bisa ditolak? Ini banyak alasannya teman-teman ya. Jadi banyak orang yang berpikiran bahwa kalau kita nggak pernah ngutang, kita nggak pernah gagal bayar, kita juga nggak pernah telat bayar, itu kita bisa dengan mudah untuk mengajukan kredit card. Apapun itu, termasuk Tokopedia Card yang barusan kalian apply. Gini teman-teman ya, untuk masalah kredit card dari Tokopedia Card seperti ini adalah sebuah kartu kredit yang disediakan Tokopedia, tapi bukan murni dari Tokopedia, karena Tokopedia kan bukan bank. Nah, Tokopedia bekerja sama dengan Bank BRI untuk memberikan fasilitas kartu kredit kepada para pengguna Tokopedia. Nah, ini sama halnya dengan kalian mengajukan kartu kredit BRI, cuman melalui Tokopedia, dan aplikasinya pun atau mungkin ya apalah fitur-fiturnya sudah include atau terintegrasi dengan Tokopedia. Sekarang banyak yang ditolak tapi mereka bingung kenapa kok ditolak dan alasannya apa. Jadi buat teman-teman yang baru mengajukan kartu kredit, memang seperti itu ya. Kadang kita ditolak itu tanpa alasan juga. Nah sekarang buat teman-teman yang mungkin merasa, wah saya bang nggak pernah minjem, nggak pernah utang, tapi kok ditolak. Jadi gini teman-teman, untuk masalah persetujuan kartu kredit, ini nggak cuma kartu kredit aja, tapi juga berlaku KTA, kredit tanpa agunan, atau juga pinjaman online, pinjol ya. Nah, kenapa orang itu ditolak? Ya karena pertama, justru mereka karena tidak punya histori hutang, tidak punya riwayat bagaimana kredit mereka, bagaimana cara pembayaran mereka, apakah mereka rajin bayar, apakah sering telat. Nah, justru karena inilah biasanya para vendor-vendor atau para penyedia kartu kredit atau pinjaman online itu malah ragu akan menyetujui kalian. Ya, karena kalian tidak punya sepak terjang saat mengajukan pinjaman atau kartu kredit. Ini juga fix ya bahwa ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan kartu kredit itu susah banget diterima. Makanya nggak heran kalau orang sudah pernah punya satu kartu kredit, biasanya itu akan jauh-jauh lebih mudah untuk mendapatkan kartu kredit baru. Ya, dari bank manapun, dari yang lain, itu jauh lebih mudah dibandingkan orang yang belum mempunyai kartu kredit sama sekali. Meskipun gaji kalian sudah lebih dari 10 juta. Kenapa? Karena saya pernah ngalami ditolak berkali-kali kartu kredit meskipun gaji saya saat itu jauh lebih besar dibandingkan teman saya yang mungkin waktu itu gajinya cuma sepertiga saya, tapi dia sudah berhasil mendapatkan kartu kredit. Jadi ada beberapa faktor nih. Misal alamat kalian, apakah kalian ini alamatnya bermasalah apa enggak, pernah ada histori di bank tersebut, alamat kalian di blacklist atau enggak. Apakah kalian punya saudara yang satu rumah yang pernah bermasalah dengan kartu kredit Bank BRI. Nah itu juga akan menjadi masalah di kemudian hari. Atau slik OJK kalian bermasalah. Tapi kembali lagi ya, dengan tema video ini, pembahasan ini adalah orang yang tidak pernah galbay, berarti kan artinya dia historinya masih bersih. Slik OJK pun juga masih bersih. Nah, kendalanya di sini adalah kalau misalnya kalian ini ada alamat yang mencurigakan, alamat yang tidak jelas, data yang mungkin terlihat kurang lengkap dan kurang meyakinkan, maka kalian akan ditolak dan itu adalah penyebabnya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah ya kalian cek dulu faktor kalian ditolak itu apa. Apakah kalian cari dulu nih di rumah kalian, apakah kalian rumah alamat sendiri, apakah ada nomor telepon, atau apakah ada daftar keluarga darurat yang bisa dihubungi itu ternyata tidak mengangkat telepon dari bagian analis dan lain sebagainya. Nah itu perlu dipelajari. Sebenarnya untuk Tokopedia Card ini kemarin tuh yang paling mudah ya, karena saya rasa tidak ada unsur telepon-telepon ke orang terdekat atau keluarga terdekat yang tidak satu rumah. Berbeda dengan pengajuan kartu kredit pada umumnya. Di sini tuh kayak kalian dipermudah oleh Tokopedia gitu ya teman-teman, tapi belum menjamin bahwa kalian pasti diterima 100%. Jadi perhatikan baik-baik apakah kalian juga ada transaksi, atau mungkin bahkan ini jadi salah satu penyebab juga ya. Orang yang sama sekali belum pernah transaksi di Tokopedia, atau dengan kata lain terakhir transaksi itu jauh banget dan jarang, serta nominalnya juga nggak banyak. Nah itu Tokopedia dan BRI akan mikir-mikir juga nih, apakah akan memberikan kalian fasilitas kartu kredit atau tidak teman-teman. Semoga video ini bisa membantu, semoga video ini bisa sedikit menjawab pertanyaan kalian, bahwa kesimpulannya sebenarnya secara garis besar, orang yang nggak pernah hutang, nggak pernah pinjam, itu juga bukan merupakan orang yang dengan mudah untuk bisa mendapatkan kartu kredit ya, karena mereka tidak punya histori dan tidak ada sepak terjangnya. Jadi ya aplikasi pinjol harus waspada dan berpikir dua kali untuk memberikan kepada kalian. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.